Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar psikoterapi. Perkenalkan, nama saya Nurul Sadia dengan NIM 203050281 kelas BPIC dengan dosen pengampu Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, pada pertemuan kali ini membahas tentang meditasi. Meditasi adalah latihan mental yang melibatkan relaksasi, fokus, dan kesadaran, layaknya latihan fisik untuk tubuh. Meditasi merupakan suatu latihan mental untuk pikiran. Meditasi biasanya dilakukan secara individual, dalam posisi duduk, dan dengan mata tertutup. Dalam psikologi, meditasi didefinisikan sebagai jenis praktik pelatihan mental yang dirancang untuk membiasakan orang yang melakukan meditasi dengan jenis proses mental tertentu. Meditasi. Pada pertemuan kali ini membahas tentang konsep dasar terapi meditasi. Yang kedua, unsur-unsur terapi, munculnya gangguan, tujuan terapi, dan peran terapi. Dan yang ketiga, teknik dan prosedur terapi. Yang pertama, konsep dasar terapi meditasi. Konsentrasi pada faktor sehat mempermudah mencapai konsentrasi yang semakin mendalam. Semakin mendalam konsentrasi, maka jiwa mediator makin stabil, dan faktor-faktor tidak sehat dapat ditekan dengan banyak latihan meditasi. Seseorang mediator dapat mencapai satu titik di mana hambatan-hambatan terhadap konsentrasi dapat diatasi. Jika hal ini dapat dilakukan, maka saatnya konsentrasi dapat sangat cepat dan jiwa dikuasai oleh sekumpulan faktor sehat yang memusatkan perhatian pada objek meditasi. Adapun faktor-faktor yang mempercepat konsentrasi ialah A. Vicara dan vitaka, artinya perhatian yang diterapkan dan dipertahankan memusatkan perhatian hanya pada satu objek secara terus-menerus. B. Piti, perasaan-perasaan terpesona. C. Virya, energi dan tenaga. D. UPK, ketenangan hati. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep dasar mediasi menggunakan pemusatan perhatian dengan penuh konsentrasi pada suatu objek agar seseorang memiliki perkembangan insting yang paling dalam tentang proses mental dalam dirinya, sehingga seseorang memperoleh kesejahteraan psikologis. 2. Unsur-unsur terapi. Yang pertama, munculnya gangguan. Meditasi diklaim bisa mencegah gangguan mental bila dilakukan dengan baik dan benar, serta dituntun oleh fasilitator. Bagi pemula, meditasi akan mengajarkan antara lain mengolah pernapasan, fokus terhadap hal yang dirasakan, dan mindful. Meditasi yang baik juga akan membuat orang mampu mengontrol emosi dan perasaan. 2. Tujuan terapi. Tujuannya adalah mencapai kesempurnaan diri dari semua sifat luhur dan baik yang masih tertidur dalam pikiran bawah sadar. Tujuan ini mengandung 5 elemen. Yang pertama, memurnikan pikiran. Kedua, menanggulangi kesedihan dan duka cita. Ketiga, mengatasi penderitaan dan ratap tangis. Yang keempat, melangkah pada jalan menuju tercapainya kedalaman abadi. Yang kelima, mencapai kebahagiaan dengan mengikuti jalan tersebut. 3. Peran terapis. Peran terapis yaitu membantu klien memurnikan pikiran, menanggulangi kesedihan dan duka cita untuk melangkah pada jalan menuju tercapainya kedamaian dan kebahagiaan dengan mengikuti jalan tersebut. Pembahasan yang terakhir yaitu teknik dan prosedur terapi. Dalam psikologi, meditasi didefinisikan sebagai jenis praktik pelatihan mental yang dirancang untuk membiasakan orang yang melakukan meditasi dengan jenis proses mental tertentu. Meditasi dilakukan dalam satu dari 3 cara. Yang pertama, konsentrasi, memfokuskan perhatian pada satu objek.
internal atau eksternal. Observasi, memperhatikan apapun yang dominan yang kamu rasakan di momen ini tanpa membiarkan perhatian terpikat pada hal tertentu. Yang ketiga, kesadaran, membuat kesadaran tetap berada pada momen ini, tidak terganggu dan tidak terpikat pada fokus atau observasi. Karakteristik lainnya dari meditasi yaitu meditasi adalah praktik individu, bahkan jika dilakukan berkelompok. Meditasi sering dilakukan dengan mata tertutup, tetapi tidak selalu. Meditasi biasanya melibatkan keheningan tubuh, tetapi ada juga cara untuk melakukan meditasi berjalan dan untuk memfokuskan perhatian pada kegiatan lain. Pada dasarnya, kata meditasi sebenarnya berarti memikirkan tentang sesuatu secara mendalam. Namun, ketika praktik kontemplatif timur diadaptasikan ke budaya barat, meditasi menjadi istilah yang digunakan untuk mendefinisikannya karena kurangnya kata yang lebih baik. Namun, saat ini meditasi lebih banyak dimaknai sebagai latihan untuk memusatkan perhatian daripada sebagai memikirkan tentang sesuatu secara mendalam. Beberapa agama juga punya definisinya masing-masing mengenai meditasi. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.